Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elia Rahmawati. Saya yang akan bertugas sebagai penanggung jawab praktikum algoritma dan pemrograman 1 untuk kelas 1IA 24. Nah, untuk AP1 ini kita akan belajar mengenai bahasa Java, tapi yang masih dasar-dasarnya aja. Nah, untuk pertemuan pertama, materi kita hanya pengenalan Java, dan nanti akan ngebahas soal variabel, tipe data, dan juga operator. Nah, apa itu Java? Jadi ada sebuah project bernama The Green Project yang dibentuk sama Sun Microsystem yang beranggotakan James Gosling, Patrick Naughton, dan juga Mike Sheridan. Nah, proyek ini tuh sebenarnya memiliki tujuan untuk menciptakan bahasa pemrograman baru yang lebih andal dari C dan juga C++. Itu terjadi pada tahun 1991 sampai 1992, sekitar 18 bulan. Nah, kemudian awalnya Java ini bernama OAK karena terinspirasi dari sebuah pohon oak yang dilihat sama James Gosling, tapi ternyata OAK ini sudah terdaftar sebagai merek dagang dari sebuah perusahaan OAK teknologi. Kemudian Sun Microsystem secara resmi mengubah nama OAK menjadi Java pada tahun 1995. Dan kabarnya nama Java ini terinspirasi dari Java Kopi atau kopi Jawa. Nah, itu sebabnya logo Java itu seperti kopi gitu. Terus Java ini juga menganut moto write once, run anywhere. Jadi setiap kode program Java bisa langsung dijalankan pada platform berbeda-beda tanpa perlu menyusun ulang. Nah, kenapa kita harus belajar Java? Nah, menurut TOB Programming Community Index, Java ini masih termasuk bahasa pemrograman yang sering digunakan gitu. Kita lihat di tahun 2020, Java itu kan warna hijau ya. Hijau itu masih ada di ratings antara 10 sampai 15%. Dengan angka pertama ada di Python, bahasa pemrograman Python. Lalu kemudian disusul sama bahasa C dan selanjutnya Java. Mereka bertiga ada di ratings antara 10 sampai 15%. Makanya kita masih perlu belajar Java. Nah, di sini ada beberapa versi Java dari awal sampai sekarang. Yang pertama itu tahun 1995, namanya JDK Alpha and Beta, terus berlanjut sampai saat ini Java SE 17. Nah, nanti juga akan rilis pada insya Allah pada Maret 2021 untuk Java SE 18. Jadi sebelumnya ini Java kan setiap tahun ya rilisnya, tapi semenjak Java SE 12 Java SE 11 ini mulai 6 bulan sekali nih. Kita bisa lihat Java SE 11 kan September 2018, kemudian Java SE 12-nya Maret 2019, Java SE 13-nya September 2019, dan begitu seterusnya sampai sekarang gitu. Kemudian ada karakteristik Java, yang pertama itu dia sederhana. Nah, Java ini sintaksnya mirip dengan C++, namun sintaks pada Java banyak yang udah diperbaiki juga. Nah, terus yang kedua ada object oriented, jadi dia bisa dibuat secara modular dan juga dapat digunakan kembali. Yang ketiga distributed, yaitu mudah dengan adanya distribusinya secara mudah dengan adanya libraries networking yang terintegrasi pada Java. Ini ada struktur program Java. Di sini ada contoh program sederhananya. Kelas ini untuk membuat kelas, terus public ini sebagai objek atau metode yang dapat dipanggil oleh kelas lain. Terus static ini menunjukkan metode bersifat sama untuk kelas lain, jadi statis gitu dia. Kalau void itu menunjukkan metode tidak mengembalikan nilai. Nanti kita coba pelajari sambil praktek. Ini dari safe word pada Java. Terus tipe data. Di sini ada operator, nanti kalian bisa pahamin sendiri materinya. Nah, sekarang kita akan belajar membuat program sederhana pada Java. Sebelum kita coba untuk
praktek Java-nya, kita cek dulu JDK-nya sudah ada atau belum. Nah, kalau udah begini berarti ya JDK-nya sudah ada. Yang belum ada, download dulu ya JDK-nya. Nah, sekarang kita coba ke C, terus kita bikin folder biar rapih gitu. Kita bikin folder AP1 aja. Nah, di sini nanti di dalamnya buat semua program yang kita bikin untuk praktikum kali ini. Nah, terus kalau udah dibuka lagi Notepad++-nya, terus kita new file, kita save tadi di C ya. C terus AP1, kita bikin main, nama filenya main.java. Nah, udah. Sekarang coba kita bikin program sederhana, misalkan bikin hello world. Tulis dulu kelasnya hello, berarti kelasnya main. Jadi nama kelasnya ini harus sama dengan nama file. Nanti kita pahami lebih lanjut, terus buka kurung, public static void main string args, terus buka kurung kurawal lagi, system out println. Apa? Hello world. Jangan lupa titik koma. Udah. Terus kita save. Kalau udah kita buka CMD-nya. Nah, ini kan masih di user HP. Nah, sedangkan tadi kita nyimpannya di AP1, berarti kita harus turun satu folder. Untuk turun satu foldernya kita ketik cd titik lagi. Nah, ini udah di save. Terus kita masuk ke folder AP1, cd AP1. Nah, ini udah masuk di folder AP1. Sekarang kita compile. Untuk mengcompile Java itu sintaksnya adalah Java C spasi nama file main.java. Kita tunggu. Nah, sudah. Kalau sudah kita compile, akan ada file.class di dalam folder AP1-nya itu. Nih kita lihat. Nah, sudah ada kan main.class-nya karena kita sudah mengcompile file main.java-nya tersebut. Nah, untuk ngerunnya kita tulis Java main. Nah, tampilkan hello world sesuai sama yang kita print, yaitu hello world. Tuh. Nah, oke, sekarang kita analisis sintaksnya. Jadi, setiap file Java itu harus diawali sama kelasnya, kelas main gitu. Terus, kurung kurawal ini sama yang ini adalah untuk tempat body-nya. Atau badan dari filenya. Atau kalau di sini adalah badan dari file main.java, ya kan? Nah, kelas ini digunakan untuk menjelaskan kalau file main.java ini ada isinya, kayak gitu. Makanya kelas itu harus selalu diawali sebelum kita masuk ke badan file Java-nya. Terus, main di sini adalah identifier dari kelas. Jadi kelas main ini identifier. Nah, penamaan identifier ini harus sama
kayak nama file.java-nya. Kalau misalkan nama filenya hello, berarti kelasnya juga kelas hello gitu. Nah, untuk kelas juga penamaannya dia harus dan selalu huruf depannya itu huruf besar atau huruf kapital. Nggak boleh huruf kecil gitu. Terus gimana kalau misalkan nama filenya itu terdiri dari 2 kata, misalkan nama filenya hello world.java. Nah, berarti kelasnya itu juga harus kelas hello world. H-nya besar dan W-nya besar gitu. Jadi harus sesuai sama. Nah, terus kalau misalkan di dalam sebuah file Java itu nggak ada isinya, misalkan kita hapus, ini masih bisa dikompil. Coba nih, kita coba ya. Kita save, terus kita buka cmd, kita compile java main.java. Nah, berhasil kan? Tapi kalau kita run, dia bakal error. Karena apa? Karena kita belum mendeklarasikan metode. Nah, dikasih tahu nih sama si compilernya kalau kita butuh ada public static void main string args gitu. Nah, makanya kita butuh ini. Nah, ini itu disebutnya metode. Nah, terus misalkan kita hapus nih sistem out println-nya, masih bisa nggak dijalanin kalau cuma ada metodenya aja. Kita compile dulu java main.java. Nah, compile berhasil, kita jalanin. Nah, berhasil juga. Tapi nggak ada yang bisa ditampilin, karena emang nggak ada yang ditampilin di sini kan, nggak ada sistem out println-nya. Nah, jadi metode ini kayak udah tadi dijelasin di materi. Di sini public berarti dia itu metode public, bisa dipanggil sama kelas lain gitu. Public ini juga disebutnya visibility. Nah, selain public juga ada namanya private. Kalau private berarti dia nggak bisa ditampilin karena dia bersifatnya private gitu. Kalau static berarti metodenya bersifat sama untuk kelas lain gitu. Kalau untuk void-nya untuk mengembalikan metode tidak mengembalikan nilai. Nih, kalau kita misalkan ganti ininya private, terus kita buka lagi, kita compile dulu java main.java, masih berhasil, terus kita jalanin java main. Error kan, karena apa? Karena dia bersifatnya private, nggak bisa ditampilin di kelas lain gitu. Makanya ini harus public untuk bisa tampil kayak gitu. Oke, karena ini kan belum ada isinya, belum ada yang ditampilkan. Nah, untuk menampilkan isinya, kita harus menggunakan sintaks system out print run. Atau print aja juga bisa sih, tapi kita sekarang pakai print run dulu. Apa yang mau ditampilin? Misalkan hello world. Tuh. Jangan lupa titik, koma. Kita save. Terus kita compile lagi. Java, nama file. Terus kita run java, nama file. Hello world. Nah, kenapa di sini ada spasi sini nih, ada enter, karena kita menggunakan println. Kalau misalkan print doang bisa nggak Kak? Bisa. Jadi nanti dia nggak akan ada spasi di bawah sini nih. Kita coba ya. Compile lagi java main.java. Oh, tunggu. Java main. Nah,
Kalau pas println dia ada enter di sini, kalau pas print aja dia nggak ada enter. Jadi bedanya itu, kalau println untuk menambahkan satu baris di bawahnya, kalau print aja ini kayak begini, nggak ada satu baris enter gitu. Paham ya? Nah, sekarang kita akan belajar apa itu variabel, tipe data, dan juga operator pada Java. Sekarang kita new file dulu. Nah, kita bikin kelas, misalkan aritmatika. Kita bikin kelas. Kelasnya apa? Misalkan kelas belajar. Terus jangan lupa di sini public static void main string args. Misalnya A sama dengan 10. Nah, A di sini merupakan variabel. Variabelnya menyimpan nilai 10. Kayak gitu. Terus B sama dengan 20. B di sini juga namanya variabel. Variabel B menyimpan angka atau nilai 20. Nah, tapi biasanya variabel itu terkadang diikuti oleh tipe data gitu. Misalkan integer A sama dengan 10 atau integer B sama dengan 20. Ini berarti variabel A memiliki tipe data integer yang memiliki nilai 10. Dan ini variabel B memiliki tipe data integer dan nilainya 20. Kayak gitu. Integer itu dia nilainya satuan, kayak 1, 2, 3, dan seterusnya, dia nggak ada koma. Jadi dia tuh kayak bilangan asli gitu. Nah, terus dari sini bisa kita langsung panggil atau kita tampilin. Masukin sintaksnya system out print. Terus kita tulis misal nilai A adalah, di luar tanda kutip kita tambahin plus A. Jangan lupa titik koma. Nah, plus A di sini maksudnya adalah kita memanggil variabel A. Terus yang B juga sama, system out print. Nilai B adalah, nah karena yang mau kita tampilkan adalah variabel B atau nilai B, maka yang dipanggil adalah variabel B. Jangan lupa titik koma. Terus kita save. Di sini misal namanya berarti belajar.java. Nah, sekarang kita compile. Java belajar.java. Lalu kita run Java belajar. Nah, kenapa ini nyambung? Karena di sini saya nulisnya print bukan println. Kalau misalkan kita ganti println, kita coba lagi Java belajar.java. Nah, nilai A adalah 10 dan nilai B adalah 20. Jadi nilai ini berhasil memanggil variabel A dan juga variabel B yang memiliki tipe data integer kayak gitu. Dan variabel itu nggak boleh pakai nama yang ada di reserve word. Nah, kan tadi kita di materi udah ada nih, apa aja reserve word Java, kayak void atau boolean, segala macam, itu nggak boleh dipakai untuk menamakan variabel gitu. Nah, tidak boleh diawali dengan angka, bersifat case sensitif.
Jadi kalau misalkan pertama kali dideklarasiin nama N-nya besar, terus kalau ketika dipanggilnya pakai hurufnya kecil, N-nya itu nggak bakalan kepanggil atau error kayak gitu. Nah, biasanya ini itu variabelnya disebut assignment karena dia udah ditentuin nilainya berapa. Kalau misalkan kita hanya mendeklarasikan, itu juga bisa. Misal, deklarasi variabel. Oh ya, perlu diketahui double slash ini nih, ini disebutnya komentar. Jadi dia nggak akan ditampilkan saat eksekusi program gitu. Nah, kita akan deklarasikan variabel, misalkan intx, tutup kurung, terus kita masukin nih x sama dengan 100 misalkan. Nah, baru kita sistem out print nilai x adalah, jangan lupa plus panggil variabel x-nya. Nah, kayak gini bisa. Jadi pertama kita deklarasikan dulu, baru yang kedua kita tentuin nilai variabel tersebut berapa. Oke, kita compile. Java belajar.java, kita run. Nah, kepanggil kan sama aja. Ini juga mepet karena sebelumnya kita di sini makanya print. Oke, kalau udah kita lanjut ke operator. Kita new file lagi. Kita bikin kelas operator deh. Operator. Terus bikin metode public static void main string args. Nah, terus kita bikin komentar, kita akan menyelesaikan operasi aritmatika. Nah, ini nggak bakal dieksekusi ya kalau komentar, cuma sebagai penjelas aja. Terus kita deklarasiin variabel int misalkan a sama dengan 11. Terus integer b sama dengan berapa ya? 5. Terus kita deklarasiin lagi variabel hasil dengan tipe data integer. Nah, sekarang kita mau coba operasi penjumlahan dulu. Di sini kalau operasi penjumlahan kita langsung bisa masukin rumusnya. Berarti kalau penjumlahan hasil sama dengan variabel A ditambah variabel B. Jangan lupa titik koma. Terus kita tampilin nih di sistem out println apa? Variabel A plus tambah, ini tuh maksudnya dijumlah gitu ya. Terus kita tambah sama apa nih? Sama variabel B. Terus hasilnya sama dengan, terus plus lagi kita panggil variabel hasil. Nah, kayak gini. Kita save, namanya operator.java. Setelah itu kita coba compile di cmd java operator.java. Terus java operator. Nah, tampil kan 11 tambah 5 sama dengan 16. Di sini A-nya 11, di sini B-nya 5. A ditambah 5 sama dengan 11. Jadi A ini variabel, B-nya juga variabel. Nah, yang ini nih, tanda plus di dalam tanda kutip itu adalah pesan yang akan ditampilkan gitu. Jadi biar nggak kosong-kosong banget, jadi nggak langsung hasil gitu. Terus lanjut kita pengurangan.
Pengurangan juga sama, kita deklarasiin dulu rumusnya. A dikurang B. Terus kita copy aja. Berarti di sini tinggal diganti minus atau kurang. Nah, kita compile lagi java operator.java. Terus java operator. Nah, muncul kan 11 kurang 5 sama dengan 6. Oke, kita lanjut ke perkalian. Perkalian. Kita definisiin dulu rumusnya. Kalau perkalian berarti dia pakainya bintang, bukan kali. Nah, terus kita bikin sistem out println. Lalu kita sistem out print lagi. Nah, selain pakai rumus ini, bisa juga kita menggunakan format. Nah, karena di sini semuanya pakai integer, berarti kita bisa pakai format integer. Format integer itu adalah persen D gitu. Jadi, ini juga harus dalam tanda kurung ya. Jadi, persen D dikali persen D sama dengan persen D. Terus, new line, tutup kurung. Di sini koma, terus kita masukin variabel A, koma, variabel B, koma, hasil. Gitu, jangan lupa titik koma. Nah, jadi variabel A ini akan masuk ke dalam persen D yang awal. Terus variabel B akan masuk ke dalam persen D yang kedua, dan variabel hasil akan masuk ke dalam persen D yang ketiga. Kita save dulu. Kita compile lagi. Ada yang error. Oh, ini kurang tanda kurung. Nah, kayak gini. Kita compile lagi. Oh iya, karena ini pakainya format, jadinya printf, bukan println. I'm sorry, kita compile coba lagi ya. CLS java operator.java. Nah, bisa. Terus java operator. Nah, ada hasil kan 11 kali 55 sama 11 kali 5 sama dengan 55 kayak gitu. Terus yang terakhir kita bakal coba pembagian. Berarti hasil sama dengan A dibagi B. Jadi kalau pembagian tuh simbolnya slash. Terus kita copy aja di sini. Kita paste, terus kita ganti ininya bagi. Kita save, terus kita compile lagi java operator.java, terus java operator. Nah, sudah 11 bagi 5, 2. Harusnya 2, sekian, tapi karena kita pakainya integer, dia hasilnya bilangan bulat, jadi nggak ada koma. Gitu. Kalau misalkan ada koma, kita pakainya itu tipe data float. Yang terakhir ada modulus. Modulus itu dia sisa hasil bagi. Rumusnya itu dia pakai persen. Kita deklarasiin dulu hasil sama dengan A persen B. Nah, persen itu maksudnya modulus, terus sistem outprint
printf %d, salah, %d, persen, jadi persennya 2 kali. Terus %d lagi sama dengan %d. Jangan lupa new line. Terus kita masukin variabel A, B, dan hasil. Oke, kita save, kita compile. Java operator.java sekitaran Java operator. Nah, ada nih hasilnya. 11 modulus 5 sama dengan 1. Jadi, modulus itu sisa hasil bagi. Dan untuk perhitungannya seperti ini. Nah, untuk perhitungannya kayak gini. Misalkan 11 modulus 5. Ya. Jadi 11 dibagi 5 dulu. Kan sisa hasil bagi. Berarti 11 bagi 5 itu kita dapat 2. 2 kali 5, 10. Kalau dikurangin 11 kurang 10, 1. Nah, 1 ini yang disebut sebagai modulus. Gitu, modulus atau mod. Paham ya? Nah, oke. Untuk pertemuan pertama, materinya segitu dulu. Kita akan belajar variabel, operator, sama tipe data. Dan semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.